Baik anak-anak, saya akan share kembali ya yang tadi itu, materi yang tadi. Kalian tahu kemarin yang sudah dibagikan, nah, seperti VPS, Virtual Private Server, yang sudah diajarkan ke anak kelas 12 TKJB. Jadi kemarin anak 12 TKJB itu kelas 12 yang pertama kali terima materi VPS. Tapi kemarin masih belum terlalu jauh, hanya saja memang VPS-nya ini sudah sudah terinstall. Jadi ini saya perkenalkan dulu topologinya. Nanti kita akan mengerjakan sebuah latihan untuk membuat sebuah VPS atau Virtual Private Server dengan topologi seperti ini anak-anak. Jadi ini ada sebuah host yang digunakan untuk menguji coba ya. Nah ini hostnya ini di dalamnya terinstall terhubung ke internet. Kemudian di dalam host tadi itu diinstal sebuah software virtualisasi, ya, diinstal sebuah software virtualisasi. Software ini dipakai untuk ngebikin sebuah lab virtual, ya. Jadi untuk bisa ngebikin lab virtual itu ada beragam software, antara lain yang sudah saya perkenalkan kemarin itu adalah GNS3. Nah, itu adalah juga sebuah software yang dipakai untuk mensimulasi saja. Kalau GNS3 itu lebih diarahkan kepada simulasi network ya. Nah, kalau di sini kalau menggunakan software virtualisasi seperti VMware, nah ini kebetulan yang dipakai nanti ini VMware ya, VMware atau VirtualBox ya, VMware atau VirtualBox. Ini VMware atau VirtualBox itu lebih diarahkan untuk menguji coba sebuah sistem operasi anak-anak ya. Jadi kalau GNS3 itu lebih ke arah perangkat-perangkat jaringan, mensimulasikan perangkat-perangkat jaringan seperti Mikrotik, Cisco, Juniper dan sebagainya. Tapi kalau untuk VirtualBox kemudian VMware itu lebih diarahkan untuk membuat sebuah lab dari beberapa sistem operasi ya, simulasi jaringan dalam sebuah sistem operasi seperti itu ya. Nah ini jadi nanti ini ada sebuah host atau PC utama yang terhubung ke internet anak-anak. Kemudian host atau PC yang terhubung ke internet itu di dalamnya diinstal sebuah software virtualisasi yaitu VirtualBox atau VMware. Nah di dalam VMware nanti itu atau di dalam VirtualBox-nya akan diinstal dua jenis server anak-anak ya. Yang pertama server cloud, ini adalah sebagai server utama yang nanti digunakan untuk membuat VPS server. Nah di dalamnya nanti di dalam server cloud ini nanti akan ada banyak server VPS sesuai dengan kemauan kita ya. Nah ini kemarin sudah saya ulas di anak 12 TKJB. Virtual server itu apa, nanti kalian bisa pelajari. Jadi virtual server itu atau VPS itu adalah is a virtual machine sold as a service by an internet hosting service, yaitu mesin virtual, jadi bukan mesin yang sesungguhnya ya, tapi mesin dalam dunia maya yang dijual sebagai sebuah layanan oleh penyedia layanan hosting di internet. Nah ini biasanya virtual private server runs in its own copy of an operating system. Biasanya yang namanya VPS itu menjalankan sistem operasi sendiri. Jadi makanya VPS itu dikatakan sebagai cloud computing gitu ya, atau komputer yang berada di awan, komputer yang lokasinya tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita operasikan. Nah itu namanya cloud computing. Jadi ada physical computing, ada cloud computing. Kalau physical computing itu berarti komputer yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Kalau ada listriknya, kemudian pas kita kurang beruntung, ya kita kesengat listrik juga.
Nah, itu namanya physical computing atau komputer fisik. Ada lagi lawannya yaitu cloud computing atau komputer yang berada di awan. Jadi komputernya tidak berwujud anak-anak ya. Tidak berwujud untuk komputernya, hanya dia bisa dioperasikan. Itu namanya cloud computing. Nah, namanya komputer itu kan pasti terdiri dari software atau hardware, software sama brainware. Nah, ini, kalian sebagai operatornya, itu namanya brainware. Nah, kemudian hardware-nya apa, Pak? Ya cloud computing atau komputer yang ada di awan tadi itu. Yang keberadaannya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan, tapi ada dan bisa dioperasikan. Nah, agar dia bisa beroperasi dengan baik, namanya komputer butuh software. Nah, softwarenya itu anak-anak, itu berbentuk apa? Berbentuk sistem operasi dan aplikasi. Nah, sistem operasi yang diinstal pada sebuah cloud computing itu rata-rata berbentuk VPS, anak-anak ya, berbentuk VPS. Nah, makanya VPS itu biasanya apa? Menurut keterangan di sini, VPS itu biasanya adalah private server run its own copy of an operating system (OS). Virtual server itu atau VPS biasanya menjalankan apa? Sistem operasi sendiri. And customers may have super user level access to that operating system instance. Dan para pelanggannya itu dimungkinkan memiliki level akses super user atau level akses tertinggi pada operating system tersebut. Jadi kita layaknya mengoperasikan komputer fisik, ya kita bisa ngapain aja, tapi itu komputernya ada di awan atau cloud computing gitu. Itu VPS. Nah, ini kebutuhannya VPS yang kita yang akan kita garap nanti ya. VMware ini bisa ditambahin ya, VMware atau ini kok ngomong sendiri ya. Ini mohon jangan ngomong sendiri anak-anak, karena terpantau ya. Kalau kalian ngomong, saya yang diam. Saya mengalah ya. Siapa yang ngomong, saya kasih kesempatan ngomong. Saya ngalah ya, saya diam. Tapi ini saya rekam anak-anak online ya. Kan nanti enggak enak kalau online dilihat orang banyak, lantas kalian pembelajarannya ngomong sendiri. Nanti kan gimana kata orang ya. Ini mohon kerjasamanya ya. Saya akan lanjutkan pembelajaran kalau kalian diam. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ini ada yang coret-coret lagi. Ini mohon yang coret-coret dihapus ini. Yang sedang coret-coret mohon dihapus. Pasti ada yang coret-coret kok, nggak mungkin nih coretan terbentuk sendiri ini. Coba mohon. Atau sudah dulu nggak dilanjutkan pembelajarannya. Bagaimana anak-anak? Ini dilanjut apa tidak ini? Oke ya, saya lanjutkan. Mohon kerjasama. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini di sini saya menggunakan dua laptop anak-anak. Sengaja yang satu untuk menampilkan presentasinya,
dan untuk bisa mewadahi saya dalam mengajar kalian. Satunya lagi saya pakai untuk memperlihatkan hasilnya ya. Saya pakai 2 laptop di sini. Oke, baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi yang namanya VPS ya, yang namanya VPS itu karena dia adalah komputer berbasis awan atau komputer yang ada di internet. Yang namanya komputer itu pasti apa namanya itu memiliki pasti membutuhkan sistem operasi. Nah, makanya kebutuhannya nanti itu antara lain untuk membuat VPS itu kalau untuk latihan ya, bukan untuk produksi. Jadi kalau untuk produksi itu berarti betul-betul VPS yang sudah jalan di internet sana dan hasilnya bisa dilihat oleh seluruh orang di penjuru dunia. Itu mesin produksi. Kalau ini untuk latihan saja. Nah, untuk cloud computingnya atau komputer cloud-nya itu kita menggunakan software virtualisasi yang namanya VMware atau VirtualBox. Nah, nanti ininya ya, apa namanya itu software untuk ngebangun ininya, ngebangun cloud computingnya. Nah, sebagai server cloud-nya, ya, di mana kita nanti akan bisa menginstal banyak sistem operasi yang ada di awan sana. Kita menggunakan Proxmox. Ini sebagai cloud compute, cloud server ya. Dan nanti sistem operasi yang bisa kita install pada Proxmox sebagai cloud server, banyak pilihannya, bisa kita install CentOS 7, bisa Debian, bisa Ubuntu, dan seterusnya. Udah, ini kemarin sudah saya jelasin kepada 12B. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lanjut saja untuk melihat hasilnya, anak-anak ya, melihat hasilnya. Jadi seperti ini ya, kalau saya bisa contohin kepada kalian hasilnya, anak-anak ini akan saya close dulu. Jadi seperti ini ya, jelas ya modelnya ya. Saya akan close dulu dan akan saya perlihatkan hasilnya. Pertama saya akan ngejalanin dulu. Nah, saya akan jalankan VirtualBox. Ini, saya akan jalankan sebuah VirtualBox. Nah, di VirtualBox di sini, kebetulan di sini saya belum, ini anak-anak ya, saya belum, oh sudah sih, sudah, ini contohnya ya. Ini kemarin saya sudah membuat sebuah VPS yang saya install di Oracle VirtualBox. Saya akan tunjukkan hasilnya. Ini mesin utamanya ya. Saya akan cek dulu jaringannya. Oke, ini udah benar. Lantas ini ada Debian Buster Clone. Saya cek dulu jaringannya. Ini di bagian network, NAT, dan di sini host only. Oke. Jadi anak-anak, ini konsepnya seperti ini ya. Tadi saya sempat nunjukin ini kan, nunjukin ini kepada kalian. Atau gini lah, saya sebenarnya mengadopsi dari sini sih. Saya sebenarnya mengadopsi dari sini. Nah ini, saya sebenarnya mengadopsi dari sini materinya. Saya tunjukin topologinya anak-anak ya. Nah seperti ini topologinya. Jadi di dalam laptop ini, di laptop ini menggunakan Windows 10. Di dalam Windows 10 diinstal VMware. Ini kalau kalian lihat pakai VMware, tapi saya untuk demonstrasi kali ini tidak menggunakan VMware. Saya menggunakan apa namanya itu? Saya menggunakan VirtualBox anak-anak ya. Sebagai penggantinya saya pakai VirtualBox. Kemudian di dalam VMware itu kalau kita lihat lebih ini, kalau kita lihat lebih jelas topologinya. Topologi sebentar saya tunjukkan di sini topologi. Ini materinya memang cukup banyak anak-anak ya, cukup banyak, tapi saya pilih yang penting-penting saja.
dan nanti tidak menyulitkan kalian. Jadi nanti modulnya ini akan saya sederhanakan sesuai dengan kebutuhan praktek kita ya. Maka tidak terlalu memakan waktu dan juga menyita fokus pembelajaran. Karena di sini yang dipelajari memang banyak. Saya tunjukkan dulu nih topologinya, saya capture dulu ya biar kita bisa fokus ke sana. Ini ya. Ini maka mikrotip ya. Maka kamu lihat berapa halaman ini, banyak amat ini. Nah ini lebih tepatnya di sini nih. Nah ini anak-anak ya. Ini adalah topologi lengkapnya. Seperti ini topologi lengkapnya. Ya, topologi lengkapnya seperti ini. Jadi Windows Windows 10 selaku hostnya yang terinstall di komputer atau laptop, ini di dalamnya diinstal VMware atau diinstal VirtualBox. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam Windows 10 ini ya terinstall VMware atau terinstall VirtualBox, kemudian di dalam VMware atau VirtualBox itu diinstal ini cloud server yang menggunakan Proxmox. Nah, di sini kebetulan di contohnya ini ada dua virtual ini, ada dua cloud server. Tapi saya untuk praktek kali ini tidak menggunakan dua cloud server, hanya menggunakan ya. Nanti kemudian di dalam Proxmox itu akan diinstal beberapa sistem operasi sebagai VPS server ya. Antara lain CentOS 7 dan mungkin nanti juga Debian ya. Dan juga Debian. Nah, ini kemudian selain kita install Proxmox sebagai cloud server, kita juga membuat server NAS ya. Server NAS itu server yang berfungsi untuk dijadikan sebagai media penyimpanan dari sistem operasi lain dalam jaringan ya. Sekaligus sebagai gateway-nya nanti. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam VMware atau di dalam VirtualBox akan kita install dua sistem operasi, yaitu pertama kemudian Debian sebagai server NAS-nya sama router gateway-nya ya. Kemudian nanti di dalam Proxmox kita akan install beberapa sistem operasi seperti CentOS 7 dan yang lain. Nah, seperti itu ya yang harus kalian ketahui. Makanya di sini sudah jalan ini. Proxmox sebagai cloud server, ada Debian Buster atau Debian versi 10 sebagai server NAS-nya. Nah, nanti di dalam Proxmox ini terinstall si CentOS 7 ya. Nah, sekarang kita lihat aja hasilnya dulu ya sebelum kita bangun dari awal, biar kalian tahu bagaimana cara ngebangunnya. Kita lihat dulu, ini saya hidupkan dulu. Ya, untuk Proxmox-nya saya hidupkan dulu. Kemudian ini juga saya hidupin Debian Buster-nya ini. Saya hidupkan langsung bareng-bareng ya. Oke, kita tunggu dulu sampai udah jalan. Nah, kemudian ini Debian Buster. Nah,
Terus ini yang Debian server juga sudah. Oke, kita akan coba tes dulu anak-anak. Ya, kita akan tes dulu. Jadi sekali lagi Debian 10 di sini ini difungsikan sebagai server NAS. Ya, server NAS. Server NAS itu server yang dipakai sebagai media penyimpanan untuk sistem operasi lain di dalam suatu jaringan ya, itu namanya server NAS. Sekaligus difungsikan sebagai router gateway. Itu Debian 10-nya. Nah, kemudian untuk yang Proxmox-nya ini berfungsi sebagai cloud servernya yang di dalamnya akan kita install beberapa VPS gitu ya. Nah, karena Proxmox sendiri itu tidak memiliki koneksi internet, tapi dia connect ke internet karena disuplai koneksinya dari Debian 10 tadi itu. Maka kita uji coba dulu. Aku cloud server ini sudah dapat koneksi internet apa tidak ya? Saya akan login dulu di sini. Login dengan user root, kemudian passwordnya adalah kalau nggak salah ini KWASD. Oh salah, bentar. Root, passwordnya root, usernya root, passwordnya passwordnya Proxmox kan anak ya. Oke, sudah. Itu bebas, Pak. Passwordnya memang harus Proxmox, tidak. Kita install Proxmox nanti kita diberikan kebebasan untuk untuk menentukan passwordnya. Apa passwordnya? Menurut kalian apa bebasnya? Kebetulan pada saat saya menginstal Proxmox sebagai cloud server ini saya koneksi internetnya Proxmox sebagai cloud server, apakah sudah dapat koneksi internet dari Debian 10 sebelum kita tes atau uji coba VPS-nya ya. Kita ping dulu, ping ke 8 DNS-nya Google. Nah, ini kalian perhatikan anak-anak, kita udah terhubung ke internet. Coba kita ping ke domain ya, www.google.com. Nah, ini juga sudah terhubung dengan baik, perhatikan. Nah, berarti Proxmox-nya itu sudah dapat koneksi internet anak-anaknya. Kita coba akan ping juga ke Debian-nya. Debian ini punya IP berapa ya? Kita lihat dulu, saya lupa. Kita login ke server Debian, root, passwordnya adalah root. Salah ya. Usernya root, passwordnya adalah tour. Ya, tour ya dibalik ya. Nah, kita lihat dulu IP address dari Debian selaku server NAS dan router gateway ini berapa ya? Cara ngeceknya pakai perintah IP address, IP add. Nah, perhatikan itu ternyata IP-nya ada bawah sendiri itu 192.168.56.10. Oke, berarti kita bisa ngeping ke sana ya. Nah, ini sekarang di Proxmox-nya kita bisa ngeping 192.168.56.10. Nah, ini kita coba tes koneksi jaringan ke Debian 10 Buster. Nah, ini jalan ya, terhubung. Oke, sudah. Berarti ini udah jalan semua. Nah, karena sudah jalan semua, kita bisa uji coba VPS kita. Kalau kalian kepingin tahu apa sih bentuknya VPS kalau udah jadi itu. Nah, ini kan infrastrukturnya anak-anak ya. Jaringannya. Sekarang kita uji coba VPS-nya. Nah, untuk uji VPS, kita bisa login menggunakan IP. Coba ini kita cek dulu IP address-nya Proxmox ini berapa. 254 ya. Oke, 254. Oke, kita ngetesnya menggunakan browser anak-anak. Oke, kita ngetesnya pakai browser ya. Hari ini saya coba. Atau saya menggunakan browser yang lain dah. Nah, ini saya menggunakan Firefox ini. Oke, ini kita tinggal
ketikan untuk bisa mengakses Proxmox anak-anak ya. Kita bisa melakukannya di browser dengan mengetikkan https:// garis miring 2 kali 192 168 56 254.2 adalah IP daripada Proxmox. IP dari cloud servernya yang berjalan pada port 8006. Makanya mengaksesnya menggunakan menggunakan metodologi secure ya, yaitu HTTPS, harus ada HTTPS-nya. Berarti Hypertext Transfer Protocol Secure, S-nya ya. Nggak boleh HTTP tapi HTTPS. 192.168.56.254 ini adalah IP-nya Proxmox. 8006 adalah port di mana Proxmox itu berjalan. Kita enter. Nah, ini anak-anak akan muncul tampilan seperti ini. Nggak apa-apa, ini nggak error ya. Ini ada warning memang. Warning potential security risk ahead. Ini ada Firefox 192.168.56.254 ya. Ini si Firefox mendeteksi sebuah perlakuan keamanan yang berbahaya dan tidak mau lanjut ke ini. Jadi ini nggak masalah, seperti ini nggak masalah. Caranya gimana? Karena kan ini kan bukan serangan hacker ya. Ini bukan serangan hacker, tapi ini adalah sebagai IP yang sudah kita ketahui. Makanya kita pilih advance di sini, kita geser ke bawah. Nah ini ada kata-kata accept the risk and continue ya. Terima resikonya dan lanjut. Kita klik ini. Nah, kita akan dibawa ke seperti ini anak ya, dibawa ke kotak dialog login ke server Proxmox ya. Kita masukkan usernya yaitu root tadi, passwordnya adalah Proxmox ya. Kita klik login. Nah, ini dia. Ini anak-anak tampilannya agar kalian tahu. Seperti inilah wujudnya halaman depan daripada cloud server kita. Nah, ini anak-anak. Nah, sesuai dengan yang di sini, kalian perhatikan. Di dalam Windows 10, atau saya kebetulan di sini tidak menggunakan Windows 10 sebagai hostnya, tapi Debian 11. VirtualBox. Di dalam VirtualBox itu ada satu cloud server yaitu Proxmox. Nah, di dalam Proxmox itu terinstall beberapa VPS. Proxmox-nya terhubung ke Debian server selaku server NAS dan router gateway, gitu ya. Nah, makanya di sini di dalamnya Proxmox terinstall apa saja. Nah, ini dia. Di sini anak-anak ya, di sini. Nah, ini wujudnya Proxmox. Pada saat kamu kepingin tahu kayak gimana sih Proxmox itu ya kayak gini tampilannya Proxmox. Nah, di dalam Proxmox ini bisa kita bangun beberapa VPS. Nah, itu dia ya. VPS, berapa VPS yang sudah saya bangun di sini masih satu, ini lihat. Nah, ini ada namanya centosku.server vps.net. Nah, ini adalah VPS yang sudah saya bangun berbasiskan sistem operasi CentOS. Nah, ini masih belum nyala, anak. Kita akan nyalakan. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu berapa IP-nya dia. Nah, ini anak-anak. IP, ya kita bisa diklik network ya. IP dari VPS yang menggunakan sistem operasi CentOS yang sudah jalan ini, itu IP-nya adalah 192.168.56.200. Kita akan bisa cek nanti hasilnya ya. Ini sistem operasi yang ada di awan. Jadi sistem operasi ini kita install makanya di sini karena dia sebuah mesin dengan sistem operasi tidak bisa langsung jalan tapi harus di start dulu. Nah, gitu ya. Agar layanan yang jalan di VPS juga jalan. Klik start, kita akan lihat hasilnya. Oke, kalau kepingin tahu hasilnya kita klik summary anak-anak.
jalan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Gimana sih Pak tampilannya Pak? Ya kayak gini, ini bisa, di sini ada menu konsul. Menu konsul ini menu semacam CMD kalau dalam Windows ya, atau terminal. Kalau kita klik di sini, konsul, nah kayak gitu anak tampilannya ya. Nah ini sistem operasi yang jalan di awan, makanya mengaksesnya juga dari browser. Browser itu ya Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, itu namanya browser ya. Kita mengakses sistem operasi ini dari browser. Nah ini anak-anak ya. Oke, sekarang kita coba di sini sudah jalan layanan apa saja. Saya kemarin sudah membuat layanan web anak-anak ya. Membuat layanan DNS server, kemudian web server. Akan uji coba dulu ya. Cara ngujinya adalah kita, karena ini adalah saya menggunakan Debian 10, maka saya harus menyesuaikan ya. Nah, ini saya akan buka terminal. Coba ini saya ping dulu. Saya akan ping mengetes koneksi ke ini, koneksi ke dalam ke VPS-nya ya. Ke VPS-nya udah bisa request apa tidak ya. Ping 192.168.56.200 ya. Nah, seperti itu. Kita coba tes. Ini udah jalan, berarti layanannya juga jalan kalau seperti ini. Kita coba tes layanan webnya udah jalan apa belum. Ya. Itu di dekatnya Dwi Maulid Anisya yang pakai kerudung hitam. Siapa itu? Yang menggunakan kamera yang Dwi Maulid Anissa. Yang pakai kerudung hitam. Ngomong sendiri. Oke ya, kita langsung ketikkan aja IP daripada server VPS yang jalan di cloud server Proxmox, apakah sudah jalan apa tidak. Saya cek layanan webnya dulu. 192.168 berapa tadi, 56.200 ya. Nah ini kita akan lihat, kita enter. Nah ternyata ini masih belum connect anak-anak. Lihat ini, saya kepingin mengakses server ini ya, belum connect. Coba ini, karena ini HTTPS ya, coba saya buang S-nya dulu, HTTP saja, enter. Nah benar, mau HTTP maupun HTTPS belum jalan. Kenapa kok nggak jalan Pak? Katanya layanan webnya sudah jalan. Ini dikarenakan saya menggunakan sistem operasi CentOS 7. Nah, sistem operasi CentOS 7 itu layanan-layanan yang pernah dibangun di sana, anak-anak, itu biasanya tidak serta-merta langsung jalan. Makanya butuh kita jalankan manual dulu. Kita juga nanti bisa setting agar jalannya itu secara otomatis ya. Oke, berarti saya harus masuk ke konsul dulu, ke sini, di konsul, agar saya masuk ke ini, ke dalam buat sedikit ini ya. Kita coba. Kita masuk ke konsol. Ini terhubung tapi grafisnya tidak jalan ya. Oh, maaf ya, hanya begitu enter saja. Oke, saya akan masuk dulu ke sini. Root. Kemudian passwordnya itu 123456778. Oke, ini saya udah masuk ya ke CentOS 7. Saya akan jalankan layanan webnya agar dia jalan. Cara menjalankannya, kalau pakai CentOS 7 itu perintahnya service http service httpd start. Nah itu ya, kita start ya. Oke, udah jalan ya. Sekarang kita tes. Tadi kan ini nggak bisa masuk nih. Sekarang udah bisa masuk. Nah, jalan ya. Cuman di sini error establishing database connection. Ini udah jalan. Hanya ada keterangan
error membuat hubungan database. Kenapa? Karena di sini saya menginstal WordPress anak-anak ya, website yang jalan pada Proxmox, pada VPS CentOS yang sudah saya buat itu menjalankan website WordPress yang butuh database. Ini karena database-nya belum jalan. Kita coba lagi ya. Ini database-nya belum jalan. Kita berarti harus menjalankan database-nya. Sama perintahnya, service MySQL ya. MariaDB nama server database-nya ya. Start juga. Nah, itu ya. Sudah start. Sekarang ini kita coba lagi, kita refresh saja. Nah, kalau gini jalan anak-anak ya. Loh, tuh ya, sudah jalan. Nah, ini dia. Ini tampilannya anak-anak. Berarti websitenya udah jalan. Saya ulangi lagi, saya refresh. Jalan, hanya ini ininya belum ini ya, belum apa namanya itu belum tampil semuanya ya. CSS-nya belum jalan ya, agak tampilannya bagus ya. Tapi ini udah jalan, server webnya udah jalan. Coba sekarang layanan domain. Ini kemarin ini kan webnya udah jalan, tapi bisa nggak diakses dengan menggunakan domain? Ini kan menggunakan IP address. Karena di dalam VPS juga sudah jalan layanan DNS server anak-anak ya. Kita coba jalankan dulu. Pakai perintah service name di tab. Nah, itu untuk layanan DNS-nya. Sekarang saya akan ganti dulu di sini. Coba saya akan lihat ini ya, sudo nano etc resolve. Ini apa ini Pak? Ini adalah file konfigurasi untuk menentukan DNS server. Nah, ini DNS servernya masih belum masuk di sini. Saya akan masukkan dulu. Name server 192.168.56.200. Itu adalah DNS server dari VPS-nya ya. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Coba kita pakai perintah ns lookup aman. Coba saya nggak lupa ya ininya, nama ininya sih, nama DNS-nya ya. Coba ini kita lihat konfigurasinya di sini. Nano etc name di con. Ternyata nama domainnya adalah luar biasa.com. Itu ya, luarbiasa.com. Oke. Ini kita tes. Coba kita tes. NS lookup luar biasa.com. Ini untuk tes DNS server pada VPS ya. Nah, udah jalan. Berarti di sini seharusnya udah jalan ini. Kita akan akses yaitu luar biasa.com. Ya, ini dia anak-anak ya. Jalan, pakai website bisa, ya toh, pakai ini bisa ya. Skip to content. Oke. Bisa udah jalan ya. Coba kalau dites di sini bisa nggak ya? Dites di mana nih? Nah di sini nih. Nih kita tes di mana ini oh ini Firefox ya. Oke, kita coba tes di ini anak-anak nah kita tes di sini ya. Nih kita coba nih di sini. luarbiasa.com. Nah itu ada luarbiasa.com. Nah ini dia ya. Kalian lihat ini tampilannya lebih bagus dari yang tadi. Nah, luarbiasa.com ini adalah sudah dibuat di dalam VPS. Pada saat pertemuan terakhir kemarin kalian sempat
belajar bagaimana membangun DNS ya, DNS server. Nah, ini hasilnya sudah bisa kita lihat dan ini jalan di VPS. Nah, seperti itu anak-anak ya. VPS itu seperti itu ya. VPS itu seperti itu. Kita udah bisa apa namanya? Bisa ngelihat hasilnya kayak begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana? Tinggal bagaimana caranya kita ngebangun VPS yang seperti itu ya, yang seperti itu anak-anak ya. Nah, oke. Ini biar apa namanya? Biar tidak terlalu banyak anak-anak saya dalam menjelaskan VPS, saya kepingin memberikan tugas kepada kalian agar kalian menyelesaikan dulu tugas ini biar benar-benar paham apa maksud daripada VPS dan kegunaannya dan gambarannya bagaimana. Kalian sudah lihat tadi. Sebenarnya saya kasih materi berbentuk naskah sangat bisa ya. Kesulitan. Makanya saya perlihatkan hasil daripada membangun VPS itu kayak bagaimana. Ya seperti ini anak-anak ya. VPS-nya seperti ini. Nah, untuk itu apa namanya? Untuk menguji kepahaman kalian, saya akan nitip tugas di Google Classroom. Setelah ini coba diperiksa di Google Classroom kalian. Saya akan berikan tugas dan tugas itu akan saya stop, saya hanya kasih waktu sampai nanti jam 12 siang. Jam 12 siang itu batas akhir mengerjakan. Ya, kalau kalian tidak mengerjakan sampai jam itu, sampai jam 12 siang ya. Saya tiru ya. Saya kasih waktu sampai jam 10 lewat 10 menit. Sudah harus selesai. Saya kasihkan pertanyaan simple, kerjakan, mengerjakannya jangan di buku tulis ya anak-anak ya. Kalian kerjakan itu menggunakan aplikasi pengolah kata yang ada pada HP kalian. Setelah itu kemudian kalian bisa kirim ke Google Classroom kalian ya sebagai tugasnya. Oke, habis ini tolong dibuka Google Classroom-nya. Saya akan kirim tugas terkait dengan apa yang sudah saya jelasin hari ini. Lebih 10 menit. Kalau dikumpulkan lebih dari itu, tetap masuk tapi dikasih tanda merah sama aplikasinya. Otomatis kamu dianggap tidak setor ya. Makanya jam 10 sudah harus masuk. Kerjakan tugas yang akan saya kirimkan di Google Classroom. Demikian anak-anak, segera saya kasih tugas. Terima kasih sudah bergabung di sini. Luar biasa ya. Pembelajaran pagi hari ini singkat tapi benar-benar mengena banget ya. Saya berharap nanti materi yang luar biasa ini materi luar biasa banget materi ini, bener. Jarang-jarang materi ini diulas di sekolah anak-anak. Biasanya kalau ngomong VPS itu ya langsung beli anak-anak, beli atau sewa gitu ya. Tidak di kita di sini belajarnya manual sehingga benar-benar tahu anak-anaknya. Oke, demikian pertemuan di pagi hari ini. Saya lanjut langsung ke Google Classroom. Saya nitip tugas kerjakan sebelum jam 10 lewat 10 menit. Karena kalau lewat itu dianggap tidak mengerjakan walaupun tugas masuk ya. Demikian sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Silakan anak-anak. Sebelum saya akhiri. Apakah sudah cukup? Sudah cukup paham? Baik, kalau sudah, terima kasih. Saya bisa mengakhiri pertemuan di pagi hari ini. Segera kalian meluncur ke Google Classroom untuk ngecek tugasnya. Salam dari saya, salam semangat. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki melimpah, kesehatan, dan kita menjadi tab yang terbaik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.